back to my channel, Nadil Flakes. Oh wow, klasi banget Bill. Jadi, sekarang kamu ngajak satu angkatan nginep di villa baru biar semua orang lihat kamu masih anak sultan. Walau orang tua udah cerai gitu. Sedangkan aku jadi gembel. Kamu ternyata pamer juga ya. Biar semua orang tahu kamu masih punya segalanya. Hah, astagfirullah, Deb. Aku juga baru tahu pagi ini kok, itu acara ayah. Mana aku tahu, kalau ayah mau ngadain gathering di villa itu. Aku nggak ngajak siapa-siapa. Itu bukan ide aku. Oh, come on. Jangan pura-pura nggak tahu, Sabil. Kamu pikir aku bodoh? Kamu cuma pengen balas dendam kan? Strateginya halus ya. Kasih kesan nggak disengaja. Padahal kamu yang ingin dapat spotlight. Semua orang tiba-tiba muji kamu kan? Serius, Deb? Kamu pikir aku segitu niatnya buat nyusun skenario biar dapat pujian? Aku bahkan nggak tahu soal acara itu. Dan kalau mereka muji aku, terus salah aku gitu? Atau kamu cuma nggak terima spotlightnya bukan di kamu lagi? Gila kamu ya? Ngapain dorong orang ke jalan? Kamu mau bunuh dia? Kamu pikir ini main-main? Anak itu bisa mati. Tahu nggak? Saya akan laporkan kamu ke kantor polisi. Aku nggak sengaja. Ambulans mulai bergerak, Debbie berlutut di pinggir jalan, melihat tubuh Sabil yang tak bergerak. Air matanya jatuh, sekeliling mulai ramai, orang-orang berdatangan. Sesampainya di rumah sakit, Sabil segera ditangani oleh dokter. Sabil terbaring lemah di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dan dipenuhi luka. Dokter memeriksa seluruh tubuhnya dengan teliti, memastikan tidak ada cedera yang terlewat. Selamat sore, Pak Reno. Saya dari Rumah Sakit Mitra Sejahtera. Kami ingin memberitahukan bahwa putri Anda, Sabil, baru saja dibawa ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini, Sabil dalam penanganan tim medis. Keadaannya stabil, namun mengalami luka di bagian kepala, tangan dan kaki, dan masih dalam observasi. Kami sarankan Bapak segera datang ke rumah sakit. Apa? Seberapa parah? Dia baik-baik saja kan? Saya ke sana sekarang. Tolong jaga anak saya ya. Langkah kaki ayah tergesa, dadanya sesak, pikirannya kacau. Jas kerjanya masih melekat, dasi sudah longgar, dan napasnya terengah karena terburu-buru. Wajahnya pucat, penuh cemas. Ia sangat khawatir. Permisi, suster. Pasien Sabil, di mana ya? Pak Reno, silakan. Sabil ada di ruang rawat intensif, di kamar 501 ya Pak. Nanti dokter ingin bertemu dengan Bapak ya. Sabil, ayah di sini. Aku terlalu sibuk dengan semuanya, sampai lupa anakku masih terluka dari semua hal yang terjadi. Bahkan sekarang, dia terbaring begini. Dan aku cuma bisa duduk, menyesal. Maafin ayah ya nak. Ayah janji, kali ini akan lebih perhatian sama kamu. Di koridor depan ruang perawatan, suara langkah kaki menggema. Seorang petugas kepolisian, sopir taksi, dan Debbie melangkah menuju ruangan tempat Sabil dirawat. Ini, ada apa? Kok ramai-ramai begini? Polisi, supir, dan kenapa Debbie di sini? Sebelumnya saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya yang menabrak Sabil tadi. Tapi bukan karena saya lalai. Anak Bapak didorong ke jalan oleh Debbie. Apa maksud semua ini, Debbie? Jadi, ini semua rencana kamu. Kamu yang bikin anak saya tergeletak setengah mati di ranjang ini. Keterlaluan kamu, Debbie. Apa yang kamu lakukan hingga mendorong Sabil ke jalan? Aku nggak rencanain apa-apa. Aku juga nggak nyangka semua bakal sejauh ini. Waktu itu aku cuma marah. Kami cekcok. Aku ngerasa dia sengaja pamerin villa baru. Dan aku ngerasa tersisih. Aku dorong dia. Tapi aku nggak lihat dia udah di tepi jalan. Aku nggak ada niatan nyakitin dia. Sumpah, aku salah.
Aku kilaf. Aku cuma nggak tahan ngelihat semua orang muji dia. Sementara aku ngerasa kehilangan semuanya sejak ayah dan ibu pisah. Aku nggak nyari pembenaran. Aku tahu ini salahku, tapi aku mohon, jangan bawa ini ke ranah hukum ya. Kita secara kekeluargaan aja ya. Jadi, cuma karena kamu ngerasa tersisih, karena kamu ngerasa kehilangan semuanya. Kamu pikir kamu berhak nyakitin orang lain. Kamu bilang nggak sengaja, tapi doronganmu bikin dia hampir mati. Dan sekarang, kamu minta saya ngelupain semua ini. Seolah-olah ini cuma kesalahan kecil, dan nggak bisa tutup mata. Saya ayahnya, harus lindungi Sabil. Toh kamu juga bukan anak saya lagi, dan kamu bukan bagian dari keluarga saya. Saya harus lanjutkan perkara ini ke proses hukum. Baik, Pak. Kami akan bawa Debbie untuk dimintai keterangan di kantor, Pak. Semoga Sabil cepat pulih kembali ya. Pintu terbuka. Bu Ratna masuk terburu-buru, masih mengenakan pakaian kerja, wajahnya panik dan lelah. Begitu melihat putrinya menjadi tersangka, tabrak lari, ia langsung menghampiri. Debbie, ya Tuhan. Kamu kenapa, Reno? Apa maksud semua ini? Kenapa tiba-tiba Debbie jadi tersangka? Tanya sendiri sama anak kamu. Tanyakan, kenapa dia dorong adik tirinya sampai nyaris mati di jalan. Dia bukan anak kecil lagi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Reno, dia masih anak-anak. Dia emosi. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Jangan langsung minta dia dihukum. Masa depan Debbie masih panjang, Ren. Kalau dia punya histori tercatat pernah tabrak lari, bagaimana dia nanti ke depannya? Apa? Baik-baik. Anak saya terbaring di rumah sakit Ratna, dengan kepala diperban, belum sadar. Karena didorong anak kamu. Kamu mau saya duduk manis dan bilang ini cuma kesalahan remaja? Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Saya nggak bisa tenang di samping anak saya. Karena saya harus berada di sini. Dengerin kamu nyuruh saya selesaikan baik-baik. Seolah nyawa Sabil itu bisa ditukar pakai minta maaf. Kamu mungkin bisa belain Debbie karena kamu ibunya. Tapi saya di sini sebagai ayah dari korban. Dan saya akan tuntut ini sampai ke pengadilan. Hidup anak saya hampir hilang karena dia. Sekarang giliran dia belajar tanggung jawab atas perbuatannya. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Baik, kami akan melanjutkan proses sesuai laporan pihak korban. Debbie akan dimintai keterangan secara resmi. Dan berkas akan diteruskan ke kejaksaan. Kalau ada upaya damai, harus melalui jalur mediasi hukum. Nina, sumpah ya aku masih syok. Aku barusan banget dapat info dari temen. Katanya si Debbie yang dorong Sabil ke jalan terus ketabrak. Permasalahannya cuma karena Sabil ngajak anak angkatan ke vilanya. Si Debbie nggak terima Sabil jadi spotlight. Padahal kan nggak ada yang ngecengin Debbie miskin juga. Ya, emang dasar insecure akut kali ya. Orang ngeliat Sabil keren dikit, langsung meledak. Padahal ya, siapa sih yang ngecengin Debbie miskin? Kagak ada juga. Bener-bener cuman gara-gara spotlight pindah. Langsung main dorong. Nggak dikasih lampu panggung. Malah dorong orang ke jalan. Literally, fix sih. Ini bukan drama sekolah lagi. Ini thriller psikologis. Sumpah serem banget kalau harus berteman sama dia. Nextnya mungkin kita korbannya. Dan lucunya, itu villa juga bukan ide Sabil. Ayahnya sendiri yang bikin acara. Tapi ya, kalau emang mental spotlight hunter, siapapun yang dapat sorotan duluan pasti dianggap musuh. Sesampainya di rumah sakit, tirai terbuka pelan. Hani dan Nina masuk untuk menjenguk Sabil. Zombinya udah bangun juga ternyata. Iya, masih hidup. Tapi versi patah tulang. Kita kira kamu bakal amnesia, terus tiba-tiba lupa siapa Debbie. Kamu trending, Bill. Bahkan Bu Wali kelas sampai nangis tadi pagi pas dengar kamu sadar. Wah, enak tuh. Langsung aku reset otak aja. Aku aja masih nggak percaya bisa masuk berita angkatan kayak begini. Ya jelas lah masuk berita angkatan, Bill. Kamu bukan cuma ketabrak, kamu juga jadi korban utama drama mantan anak tiri. Gak rela spotlight pindah, judulnya udah kayak sinetron. Aduh,
Jangan bikin gue ketawa. Tulang gue protes. Gue gak nyalahin siapa-siapa sih sebenarnya. Gue cuma sedih aja. Gak nyangka Debbie bakal segitunya. Cuma karena Villa. Aku juga jujur kesel, Bill. Kamu gak pernah pamer, tapi malah kamu yang dijatuhin. Padahal kamu aja gak tahu kalau cara Villa itu yang ngerencanain ayah kamu. Tapi ya gitulah, spotlight emang nyilauin buat orang yang gak tahan. Lihat orang lain bersinar, tenang. Satu sekolah udah pindah ke tim kamu sekarang. Spotlightnya akhirnya beneran pindah ke kamu. Tapi jangan sampai ada korban selanjutnya. Ruangan sidang penuh. Di kursi terdakwa, Debbie duduk menunduk. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di sampingnya, pengacara pembela duduk tenang. Di deretan depan, Pak Reno hadir bersama kuasa hukumnya, duduk dengan rahang mengeras, dan teman-teman Sabil menjadi saksi atas peristiwa yang Debbie perbuat. Sidang perkara atas nama Debbie Ratnasari dinyatakan dibuka. Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban, Sabil Reno Putri, mengalami luka berat dan trauma fisik. Kejadian ini terjadi usai pertengkaran yang dipicu motif iri hati dan emosi tak terkendali. Apakah benar demikian? Izin, Yang Mulia, saya nggak pernah niat nyakitin Sabil. Saya emosi, saya kehilangan kontrol, tapi saya nggak pernah bermaksud membuat dia sampai celaka. Tapi tindakan Anda mendorong korban ke jalan raya tidak bisa dibenarkan. Apapun alasannya, ini bukan sekadar pertengkaran remaja. Ini tindakan yang membahayakan nyawa. Kami ingin mendengar langsung keterangan dari korban, Sabil. Jelaskan kepada majelis, apa yang terjadi hari itu? Hari itu saya lagi ngobrol sama beberapa teman. Kebetulan ayah saya baru renovasi villa. Dan tanpa saya tahu, beliau ngajak satu angkatan buat nginep. Teman-teman antusias. Saya cuma ngikut aja. Debbie tiba-tiba marah. Di luar sekolah, dia datengin saya. Katanya, saya sengaja pamer. Kami cekcok. Saya jujur, kaget banget. Karena saya nggak bermaksud apa-apa. Tapi waktu saya jalan menjauh, dia dorong saya. Saya jatuh ke jalan. Dan ya, semuanya gelap setelah itu. Apakah sebelumnya Anda pernah terlibat konflik serius dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Kami tinggal serumah dulu. Waktu orang tua kami masih menikah. Kami sering beda pendapat, cekcok, dan paling Debbie melakukan kekerasan verbal. Tapi nggak pernah sampai seperti ini. Terima kasih, Sabil. Baik, silakan Pak Reno untuk menjelaskan apa yang diinginkan selaku ayah korban. Saya hanya ingin keadilan buat anak saya. Dia belum pulih sepenuhnya, baik fisik maupun mental. Saya tahu Debbie masih muda, tapi perbuatannya meninggalkan luka besar yang nggak bisa hilang begitu saja. Setelah meninjau bukti dan kesaksian, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat karena masih di bawah umur dan menunjukkan penyesalan. Terdakwa dijatuhi pembinaan di LPKA selama 4 tahun, disertai konseling dan pendidikan karakter. Thanks for watching. Subscribe sekarang.